Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ocha Lubianti dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Semester 2 Reguler C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman pertemuan 8 hingga ke-14, yang dimana ini merupakan tugas akhir mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Ahmad Alim LCMA. Untuk materi-materinya yaitu 1. Kategorisasi surat Al-Quran, yang kedua permisalan dalam Al-Quran, yang ketiga 4. Klasifikasi dalam tafsir Al-Quran, yang keempat i'jaz Al-Quran. Yang selanjutnya ada disiplin ilmu dalam Al-Quran, yang keenam hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, dan yang terakhir hukum terjemah Al-Quran. Untuk materi yang pertama yaitu kategorisasi surat Al-Quran. Surat-surat itu memiliki beberapa kategori atau pengelompokan, memiliki nama atau istilah tersendiri. Ada yang disebut dengan Al-Mufassalat, yaitu surat Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Ada kategori surah-surah panjang, yaitu mutawalat atau surah-surah yang dikategorikan memiliki pendahuluan hamim, maka disebut surat-surat yang memiliki kategori al-hamim atau hawamim, atau disebut juga dengan keluarga hamim. Kategori surat yang termasuk ke dalam keluarga hamim yaitu surat-surat yang diawali dengan pembuka hamim, yaitu surat ke-40 hingga ke-46. Adapun keutamaan-keutamaannya, untuk yang pertama yaitu menutup 7 pintu neraka. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamim itu ada 7 dan 7 pintu-pintu neraka jahanam itu ada 7. Maka masing-masing mereka datang dan berdiri menutup 7 pintu dari pintu-pintu neraka sambil berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau masukkan orang yang beriman kepadaku." Maksudnya ialah bahwa ketujuh surat tersebut datang secara bersamaan untuk menjadi benteng yang siap garda terdepan menyelamatkan kepada siapa saja yang mereka dulu di dunia pernah membaca surat yang diawali dengan hamim untuk menutup pintu dari 7 pintu neraka jahanam, agar orang-orang yang beriman atau membaca surat itu kemudian mengamalkan isinya, yakin dengan kandungannya, ayat-ayatnya, bahkan mentadabburinya, maka jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Yang kedua yaitu taman-taman surga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Samurah bin Jundab, surah-surah yang diawali dengan hamim merupakan taman dari taman-taman surga. Ternyata selain menjadi benteng untuk ketujuh pintu neraka jahanam, maka surat yang diawali dengan hamim ini merupakan taman-taman surga bagi siapa saja yang membacanya. Jika seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah final sukses dari seseorang. Yang ketiga yaitu zikir. Di dalam riwayat yang lain dari hadis Ma'qil bin Yasar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diberi surat Al-Baqarah sebagai zikir yang pertama, sampai aku diberi juga surat Toha dari Nabi Musa alaihissalam, dan aku diberikan pembuka Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Demikian juga Allah berikan surah-surah Mufassal sebagai tambahan." Maksudnya bahwa ini menjelaskan tentang kategori-kategori surat dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Baqarah sebagai surah-surah yang termasuk dalam kategori surah mutawalat, yang panjang dari isinya, ayat maupun jumlah ayatnya sampai akhir. Nabi diberi surat Toha yang merupakan kategori surat At-Tawasin. Yang terakhir yaitu menyempurnakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepadaku 7 surat panjang sebagai penyempurna Taurat, dan aku diberikan surah-surah yang kategori Ro sampai surah-surat yang diawali dengan Tosin, dan aku diberikan surat antara Tawasin sampai surat Hawamim. Kemudian Allah memberikan fadilah mengutamakan kepadaku dengan surah Hawamim dan surah-surah Mufassal, dan surat-surat ini belum pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 7 surah panjang untuk menyempurnakan kitab dari sebelumnya,
ialah Taurat. Kemudian Allah juga memberikan surah yang berawalan Alif Lam Ra atau Alif Lam Mim Ra, itu disebut dengan kategori ro'at yang terdapat dalam surah Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'adu, Ibrahim, dan Al-Hijr, hingga sampai surat yang diawali Tosin atau Tosimim itu sebagai penyempurna kitab Injil, dan diberikan juga surat Toasin sampai surah Hawamim sebagai penyempurna kitab Zabur, sehingga sampai saat ini Taurat, Injil, dan Zabur disempurnakan dengan surat-surat ini. Maka itu adalah keutamaan yang khusus diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu kandungan isi yang terdapat dalam Hawamim. Yang pertama, akidah yang berkaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah, menegaskan Allah dalam masalah akidah dan mengikhlaskan hanya untuk Allah di dalam masalah ibadah. Yang kedua, pemandangan hari kiamat atau tentang hari akhir, dan Nabi diperintahkan untuk memperingati kaumnya tentang bagaimana hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Yang ketiga, pemandangan tentang dibangkitkan alam kebangkitan, dan itu masih dalam kategori akhirat, tapi secara khusus bagaimana manusia itu dibangkitkan dan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, masalah risalah. Maksudnya ialah risalah yang dibawa Nabi dan Rasul terdahulu dan Nabi Muhammad sebagai penyempurna, dan bahkan bukan saja sebagai risalah, bahkan kita diperintahkan untuk meniru akhlak daripada Nabi pembawa risalah. Yang kelima, ada malaikat dan tugas-tugas malaikat. Misal dalam surat Ghafir, yaitu malaikat-malaikat yang menggotong arsy-Nya Allah. Mereka pekerjaannya bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah, dan malaikat ini juga meminta ampun untuk orang-orang yang beriman. Yang keenam, konsep wahyu sebagai landasan hidup manusia, dan Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia. Yang ketujuh, kisah-kisah para nabi-nabi ataupun orang-orang terdahulu. Kisah sejarah, isinya ialah sejarah-sejarah terulang walaupun iklimnya, geografisnya berbeda, tapi kontennya sama. Yang terakhir, masalah aral atau rintangan dakwah, yaitu yang muncul dari orang-orang pendusta yang ingin menghalangi dakwah Islam. Untuk materi yang kedua yaitu permisalan dalam Al-Quran. Amsal atau permisalan adalah mengungkapkan sesuatu makna, jadi makna itu sebenarnya abstrak, kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Contohnya ialah bagaimana orang-orang musyrik menggambarkan kehidupan orang yang menyekutukan Allah itu seperti apa. Bagaimana gambaran deskripsi orang-orang yang bersandar dari selain Allah. Dan bagaimana agar supaya konkret, maka dibuatlah permisalan oleh Allah, yaitu perumpamaan orang-orang yang mereka bersandar dari selain Allah dengan mengambil aulia atau pelindung. Faedah atau tujuan permisalan di dalam Al-Quran: yang pertama, ta'zir, memberikan peringatan. Yang kedua, memberikan al-wa'du. Yang ketiga, mau'idah. Yang keempat, memberikan motivasi bahkan larangan. Yang selanjutnya ada Al-Quran diturunkan dengan 5 perkara. Dalam mengenai permisalan ini, riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara: halalin, wa haramin, wa muhkamin, wa mutasyabih, dan amsal. Amalkan yang halal dan jauhi yang haram, ikuti ayat-ayat yang muhkam, dan imanlah kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan ambillah i'tibar, pelajaran ibrah dari amsal. Jadi Al-Quran itu diturunkan berbicara tentang 5 perkara, yaitu halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan juga amsal. Maka nasihat Nabi adalah amalkan yang halal dan menjauh dari yang haram, lalu ikuti ayat-ayat ahkam, lalu beriman kepada ayat-ayat mutasyabih, dan mengambil pelajaran dari ibrahnya, yaitu amsal. Amsal atau permisalan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama zahirah, yang kedua kaminah. Yang pertama zahirah atau musarahah,
yaitu amsal yang tekstual menggunakan kata-kata masaluhum atau doroballahu masalah. Jadi tampak jelas di kalimat tersebut ada kata-kata yang secara teks ada kalimat permisalan, sehingga secara teks orang baca langsung paham. Yang kedua, kaminah. Kaminah itu artinya kontekstual, di mana permodalan yang mansyur dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang isinya sesuai dengan ayat atau sesuatu yang datang dari Al-Quran tidak langsung disebut dengan kalimat permisalan. Hanya saja secara kontekstual itu hukumnya sama, bahwa itu ada konten di dalamnya. Maksud di dalamnya ada pesan permisalan. Di dalam amsal itu ada beberapa hukumnya. Yang pertama ada wajhu sabah yang artinya segi perumpamaan. Yang kedua tutasbih yang artinya alat untuk perumpamaan. Yang ketiga musyabbah yang artinya yang diserupakan. Yang keempat musyabbabi yang artinya sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Materi yang ketiga yaitu 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya adalah bahasa Al-Quran berupa bahasa Arab sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan. Karena memang tafsir itu tujuannya untuk memahami, menyingkap hukum-hukum dan memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang diwahyukan kepada Allah sampai kepada kita semua umat manusia, dan sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman atau panduan jalan hidup bagi manusia supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tafsir itu ada 4. Yang pertama wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha, yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab sehingga agar kita memiliki keinginan tahuan yang tinggi apa isi dari Al-Quran, sehingga paham pendekatan antar kalimat, isim, dan fi'il. Yang kedua yaitu watafsirun la yu'zaru ahadun bijahalatihi, tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah tafsir yang secara spontanitas orang itu paham, dilihat dari terjemahannya itu paham karena dari lafaznya itu sudah sangat jelas. Misalkan ayat-ayat yang membicarakan halal, haram maupun akidah. Yang ketiga watafsirun ya'lamuhu al-ulama, yaitu tafsir yang diketahui oleh ulama. Maksudnya ialah jadi hanya ulama saja yang paham karena di situ membutuhkan ijtihad dan istimba di dalam hukum-hukum syariat. Yang terakhir yaitu watafsirun la ya'lamuhu illallah, yaitu tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Ini khususnya karena yang hanya mengetahui hanya Allah. Kalau yang tahu hanya Allah, ya kita tidak ada ruang untuk masuk di situ. Misalnya ialah yang bersifat gaib, karena itu urusan Allah dan kita cukup beriman saja. Materi yang keempat yaitu i'jaz Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu yang ajaib di tangan para nabi dan rasul sebagai bukti dan kebenaran risalah yang dibawa. Sifat mukjizat terbagi 2. Yang pertama nabi terdahulu atau hisiyah. Yang kedua Nabi Muhammad SAW yaitu akliyah. Yang pertama hisiyah atau nabi terdahulu. Jadi maksudnya ialah mukjizat hisiyah, yaitu bukti kenabian atau kerasulan sehingga sebagai salah satu wasilah atau hidayah. Jadi kebanyakan mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Bani Israel adalah hisiyah, tampak oleh panca indera. Contoh Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati.
Nabi Musa juga sama dalam kasus pembunuhan yang kemudian Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi yang terdapat di surat Al-Baqarah. Itu merupakan mukjizat yang sifatnya hissiyah. Adapun mukjizat dari Nabi Muhammad yaitu sifatnya akliyah, maksudnya tidak hanya hal-hal yang sifatnya bisa dilihat oleh panca indera atau hissiyah, misalnya terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari Nabi sehingga para sahabat bisa berwudu. Tetapi mukjizat yang sifatnya akliyah itu bertahan sampai kiamat atau disebut akliyah, khalidah atau kekal, yaitu berupa Al-Quran, sehingga kemukjizatan Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat bahkan sampai surga. Kemukjizatan Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada i'jaz al-lughawi, yaitu kemukjizatan yang ditinjau dari keajaiban bahasa dan balaghahnya sehingga keindahan bahasa Al-Quran itu tidak ada duanya atau tandingannya. Yang kedua ada i'jaz al-ikhbar, yaitu kemukjizatan dari sisi berita atau ilmu yang ada di dalamnya. Kabar yang dibawa oleh Al-Quran itu mengandung i'jaz atau keajaiban yang tidak ada duanya atau tandingannya. Al-Quran itu ada al-ikhbar bil mughayyabat atau mughayyibat, yaitu berita-berita ghaib. Maksudnya ialah tentang kisah-kisah yang belum pernah kita jumpa dalam arti umat terdahulu. Yang ketiga ada i'jaz al-ilmi, yaitu keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi, sehingga bagaimana kemajuan zaman itu menggunakan Al-Quran sebagai contoh, yaitu proses terbentuknya atau terjadinya manusia secara embriologi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat ada al-i'jaz at-tasyri'i, yaitu keajaiban syariat, bahwa agama Islam itu agama wahyu, bukan agama lokal atau bahkan produk lokal. Maka pilar dari i'jaz at-tasyri'i itu sifatnya rabbaniyah, yaitu betul-betul bersandar kepada Allah, dan syariat Islam itu insaniyah, yaitu memanusiakan manusia. Materi yang kelima yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Allah sudah membahas masalah ilmu dalam Quran surah An-Nahl ayat 49 dan Al-An'am ayat 38 yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi mengatakan fitnah-fitnah itu banyak akan terjadi pasca peninggalan Nabi Muhammad SAW. Solusinya adalah makhraj atau kitabnya Allah. Karena di dalam Al-Quran menjelaskan 3 peristiwa, dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Al-Quran juga menghubungkan apa yang terjadi pada kita. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Allah menurunkan 104 kitab dan diringkas dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu Allah cakupkan Taurat, Injil, dan Zabur dalam Al-Quran. Ilmu yang pertama yaitu apa yang dibenarkan oleh Allah. Yang kedua adalah ilmu apa yang disabdakan Rasulullah. Semua ulama membahas itu terinspirasi dari penjelasan Nabi. Segala apa yang dijelaskan Nabi adalah pahamnya dari Al-Quran yang dikuatkan. Ilmu pun bisa dari hal yang empiris atau percobaan, namun harus diikat kehendak Allah. Materi yang keenam yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Ayat yang diulang dalam Al-Quran baik berupa kata atau jumlah ataupun berupa nama ataupun berupa kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kaidah pengulangan yang ada dalam Al-Quran atau at-takrir atau at-tikrar. Di dalam Ulumul Quran, Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Isqan atau Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan menyebut masalah ini
Imam Asy'uti bahwa tikrar atau takrir, pengulangan ayat di dalam Al-Quran lebih balik atau memiliki nilai yang lebih tinggi, dan pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan di dalam Al-Quran. Contoh tikrar atau takrir. Yang pertama, kata yang diulang, satu kata yang diulang dalam satu ayat. Contoh kalimatnya terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 36. Yang kedua, satu kata dalam dua ayat atau bersandingan, penutup ayat dan pembuka ayat. Contoh dalam Surat Al-Insan ayat 15-16, yaitu pada kalimat Qawariro. Yang ketiga, pengulangan dalam bentuk kalimat. Contoh di mana ada kesusahan, ada kemudahan, terdapat pada Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Yang keempat, pengulangan tidak satu kali atau diulang berkali-kali dalam satu surat. Contoh dalam surat Al-Mursalat diulang 10 kali, dan dalam Quran Ar-Rahman kalimat yang diulang 31 kali, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kelima yaitu pengulangan ayat dalam satu surat atau beda surat dengan ayat yang sama. Yang keenam ada pengulangan makna. Pengulangan yang sifatnya maknanya saja tetapi lafaznya tidak diulang. Contohnya bicara tentang surga dan neraka. Ayatnya banyak, maknanya sama. Yang ketujuh ada pengulangan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Pengulangan ayat baik kata maupun jumlah memiliki faidah diantaranya. Yang pertama, at-takrir untuk pemantapan, untuk ikrar supaya tetap atau mengokohkan. Yang kedua, takkid atau penguatan, artinya dikuatkan kembali seperti yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rahman, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ketiga, ziyadatu tambih, untuk menambah peringatan, tujuannya menafikan prasangka berupa kalimat atau kata. Yang keempat, untuk memperbarui peringatan supaya manusia tidak lupa, mengingatkan kembali pesan-pesan agar tidak lupa seperti salam. Quran Surah An-Nahl ayat 110 dan 119 ada kalimat yang diulang, tujuannya adalah mengingat suatu pesan. Yang lima, ta'zim, yaitu penganggungan agar manusia menganggap perkara itu besar dan tidak diremehkan. Yang keenam, yang terakhir menjadi metode dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu yang diulang akan matang, akan menjadi kebiasaan, akan melahirkan kekuatan. Untuk materi yang ketujuh, yaitu materi yang terakhir, hukum terjemahan Al-Quran. Penerjemah Al-Quran dari sisi bahasa memiliki makna. Terjemahan atau terjuman berasal dari bahasa Arab. Terjemah itu artinya mentranslate, memindah atau mentabirkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Terjemahan bisa diartikan menafsirkan satu lafaz kepada suatu makna. Allah menciptakan manusia dengan ikhtilaf al-sina, perbedaan-perbedaan lisan atau bahasa yang ada di muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad luas atau global, maka di sini perlunya terjemah, dan terjemah itu penting. Di zaman Nabi sudah ada interaksi lintas bahasa, seperti mentranslate ke bahasa Rumiyah, Abasyah atau bahasa Ibroniyah. Nabi secara khusus memerintahkan Zaid bin Thabit, yaitu asisten Nabi, untuk mempelajari bahasa Suryaniyah dan bahasa Ibraniyah. Tujuannya agar komunikasi bisa dipahami atau memahamkan. Terjemah ada di zaman Nabi karena lintas dakwah Nabi. Tujuan terjemahan ini adalah menjadikan Al-Quran ini mendunia, seperti ulama-ulama di Indonesia. Mereka memiliki pemikiran dakwah yang luar biasa dengan mendekatkan Al-Quran ke daerah masing-masing, seperti pentafsir
dalam bahasa Jawa pertama ditulis oleh Kiai Soleh Darat, gurunya Kiai Dahlan dan Kiai Hashim Hashri, dan Kiai Sanusi, penafsir dalam bahasa Sunda. Terjemah itu memiliki urgensi yang banyak sekali ketika dikaitkan untuk mentranslate Al-Quran ke bahasa lain. Tujuannya untuk dakwah supaya manusia paham terhadap bahasa Al-Quran. Hanya saja di zaman Nabi mengirim surat tetap menggunakan bahasa Arab. Tujuannya untuk sosialisasi bahasa dan mendekatkan umat mengenal bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Salah satu dakwah Nabi yaitu menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa dunia. Tidak hanya mengirim surat, tetapi dengan menerjemahnya agar menerjemahkan isi atau maksud dari surat yang dikirim. Terjemah memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, hendaklah mentarjim muslimat. Jadi penerjemahnya itu harus muslim. Jika tidak muslim, tidak diperbolehkan karena khawatir ada penyesatan. Yang kedua, memiliki sikap adil dan dipercaya. Yang ketiga, paham bahasa Arab, mendalami bahasa Arab. Yang keempat, memiliki adab. Kalau tidak memiliki adab, akan datang kekacauan. Terjemah ada beberapa tingkatan. Yang pertama, lafaz secara murni, mengukil dari suatu bahasa Arab ke bahasa setempat. Yang kedua, menerjemah satu makna kemudian menjelaskannya. Sifatnya bayan atau menjelaskan. Yang ketiga, bayanu sihah, terjemah yang valid, jadi tafsirnya sudah cocok semua. Hikmah terjemah manfaatnya sangat banyak sekali, menjadi hidayah jalan orang yang masuk Islam baik di timur, barat maupun di Eropa. Banyak sekali orang yang mendapat hidayah, salah satunya melalui jalur terjemah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.